Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah Kiai Haji Abu Yatim Yati Cidahu, Pandeglang, dan karomah beliau saat belajar ngaji di pondok pesantren. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau yang kerap disapa dengan panggilan Abu Yatim Yati atau Mbah Dim Banten, lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Ruqayyah. Abu Yatim Yati atau Kiai Haji Muhammad Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten adalah sosok yang karismatik. Beliau dikenal sebagai pengamal thariqah Syadziliyah dan melahirkan banyak santri berkelas. Mbah Dim begitu orang memanggilnya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa sedekah, like, share, subscribe, dan beri komentarnya gratis untuk teman-teman semua. Dan aku doakan semoga diberikan umur panjang dan rezeki yang banyak. Amin. Nama lengkapnya Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin. Dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik, muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Abu Yatim Yati, orang biasa menyapa, dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watucongol, perjuangannya yang patut diteladani bagi masyarakat Pandeglang, Provinsi Banten. Mbah Dim sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Abu Yatim Yati juga kesohor sebagai guru pesantren dan pengajar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat, hingga kiai. Semasa hidupnya, Abu Yatim Yati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abu Yatim Yati dikenal sosok ulama yang mumpuni, bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Tidak salah kalau sampai sekarang telah mempunyai ribuan murid. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim mempunyai majelis khusus yang namanya Majelis Seng. Hal ini dijuluki seperti ini karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abu Yatim Yati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah maupun para petinggi negeri. Majelis Seng inilah yang kemudian dipakainya untuk pengajian sehari-hari semenjak kebakaran hingga sampai wafatnya. Lahir dari pasangan Haji Amin dan Haji Ruqayyah, sejak kecil memang sudah menampakkan kecerdasannya dan kesolehannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren,
seperti pesantren Cadasari, Kadu Peseng, Pandeglang, kemudian ke pesantren Pelamunan hingga Pleret Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendo Pare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rokyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kekhilafahan atau mursyid sempurna, di samping sebagai pakunya negara Indonesia. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai bakunya daerah Banten. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang, seolah-olah Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus, jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali. Kisah karomah Kyai Haji Dimyati Banten. Di waktu mondok, Abuya Dimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur, dan istimewanya adalah menu makan Abuya yang hanya sekedar. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar, atau mutolaah. Sampai sudah menetap pun Abuya masih menjalankan keistiqomahannya itu dan tidak dikurangi bahkan ditambah. Yang pertama yaitu karomah beliau menghatamkan kitab tafsir Ibnu Jarir dalam waktu singkat. Di tahun 1999, dunia dibuat geger. Seorang kiai membaca kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Bahkan yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya. Tapi berkat ketelatenan Abuya, pengajian itu dapat khatam tahun 2003 Masehi. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir setelah khatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Kisah karomah Kyai Haji Dimyati Banten selanjutnya adalah setiap malam Jumat hadir di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Kisah karomah Abuya Dimyati Banten ini berawal dari seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena ketika itu kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah di makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia dapat mengziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, "Anda dari mana?" Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaga pun langsung bilang, "Oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu. Namun peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau. Setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para peziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri." Mendengar hal itu, kiai tadi kaget.
dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati Banten. Maka kiai tersebut terkagum-kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Karomah-karomah lain adalah cerita-cerita lain tentang karomah Abuya dituturkan dan membuat kita berdecak kagum. Subhanallah, misalnya seperti masa perjuangan kemerdekaan di mana Abuya di garis terdepan menentang penjajahan. Kisah kereta api yang tiba-tiba berhenti sewaktu akan menabrak Abuya di Surabaya. Kisah angin Mamiri diutus membawa surat kepada gurunya Kiai Haji Ahmad Rukyat atau Mbah Rukyat di Kaliwungu, Kendal. Ada lagi kisah Abuya bisa membaca pikiran orang, kisah nyata beberapa orang yang melihat dan bahkan berbincang dengan Abuya di Mekah, padahal Abuya telah meninggal dunia. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau, terasa ada perasaan adem dan tentram di hati orang yang melihatnya. Abuya Dimyati menempuh jalan spiritual yang unik. Beliau secara tegas menyeru, "Thariqah aing mah ngaji, jalan saya adalah ngaji." Sebab tinggi rendahnya derajat keulamaan seorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dipertegas lagi dalam hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ngaji sebagai sarana pewarisan ilmu. Melalui ngaji, sunnah dan keteladanan Nabi diajarkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati ini menempuh jalan spiritual yang unik. Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain, selalu dengan kegiatan Abuya mengaji dan mengajar. Hal ini pun diterapkan kepada para santri. Dikenal sebagai ulama yang komplit karena tidak hanya mampu mengajar kitab, tetapi juga dalam ilmu seni kaligrafi atau khat. Dalam seni kaligrafi ini, Abuya mengajarkan semua jenis kaligrafi seperti kufi, sulus, diwani, diwani jali, nasakh, dan lain sebagainya. Selain itu juga sangat mahir dalam ilmu membaca Al-Quran. Bagi Abuya, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pernah berucap bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Kiai Haji Dimyati Banten. Menurutnya, selama berada di Kaliwungu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Sejak pukul 6 pagi sudah mengajar hingga jam 11.30. Setelah istirahat sejenak melepas zuhur langsung mengajar lagi hingga asar. Selesai sholat asar mengajar lagi hingga maghrib. Kemudian wirid hingga isya. Sehabis itu mengaji lagi hingga pukul 24 malam. Setelah itu melakukan qiyamul lail hingga subuh. Di sisi lain ada sebuah kisah menarik ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidowi Lasem. Beliau ketika bertemu dengan Kiai Haji Baidowi, Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu.
Sampai akhirnya Kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abu Yatim Yati memohon diwarisi thariqah Kiai Haji Baidawi pun menjawab, "Mbah Tim, dzikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan sholawat. Silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa. Karena thariqah itu adalah sebuah wadhifah atau sarana yang terdiri dari zikir dan sholawat." Jawaban tersebut justru membuat Abu Yatim Yati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidawi. Pada akhirnya Kiai Haji Baidawi menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Baidawi yang kemudian diijazahi thariqah As-Sadiliyah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar Watujongol Magelang, Abu Yatim Yati sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari Abu Yatim Yati tidak pernah ditanya, bahkan dipanggil oleh Kiai Haji Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abu Yatim Yati dipanggil Mbah Dalhar. "Sampean jauh-jauh datang ke sini mau apa?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu, Abu Yatim Yati pun menjawab, "Saya mau mondok, Kiai." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampean ketahui bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampean. Daripada sampean mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampean pulang lagi ke Banten. Amalkan ilmu yang sudah ada dan sarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut, Abu Yatim Yati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampean mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampean kepada santri-santri yang ada di sini, dan sampean jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah thariqah Sadiliyah kepada Abu Yatim Yati. Ketika mondok di Watujongol, Abu Yatim Yati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abu Yatim Yati datang pertama ke Watujongol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santrinya bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watujongol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abu Yatim Yati menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendopare Kediri, Abu Yatim Yati lebih dikenal dengan sebutan Mbah Tim Banten, karena kewiraiannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang ulama besar dan soleh, serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan apabila kepopuleran Abu Yatim Yati setara dengan Abuya Bustami Cisantri dan Kiai Munfasir Ciomas. Abu Yatim Yati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah. Kiai Haji Abu Yatim Yati mendirikan pondok pesantren. Abu Yatim Yati merintis pesantren di desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf
yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalhan. Tetapi praktek suluk dan thariqat kepada jamaah-jamaah Abuya Dimyati hanya mengajarkan Thariqah Sadiliyah dari Syekh Dalhar Watu Congol Magelang. Itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadhu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat, selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar tetapi oleh Abuya dikembalikan atau ditolak. Kisah Abuya Dimyati pernah dipenjara. Mbah Dim dikenal sebagai salah satu orang yang sangat teguh pendiriannya. Sampai-sampai karena keteguhannya ini pernah dipenjara pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1977, Abuya sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini disebabkan Abuya sangat berbeda prinsip dengan pemerintah ketika terjadi pemilu tahun tersebut. Abuya dituduh menghasut dan anti pemerintah. Abuya pun dijatuhi vonis selama 6 bulan, namun 4 bulan kemudian Abuya keluar dari penjara. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Minhajul Istifa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasar dan Hizib Ikhfa. Dikarang pada bulan Rajab 1379 Hijriah, 1959 Masehi. Kemudian kitab Aslul Qadr yang di dalamnya khususiat sahabat saat perang Badar. Tercatat pula kitab Rasdul Qadr isinya menguraikan tentang Hizib Nasr. Rohbul Qair 1 dan 2 yang juga sama isinya yaitu menguraikan tentang Hizib Nasr. Selanjutnya kitab Bahjatul Qolaid, Nadham Tijanud Darori, kemudian kitab tentang thariqat yang berjudul Al-Hadiyatul Jalaliyah, di dalamnya membahas tentang thariqat Sadiliyah. Abuya Dimyati meninggalkan kita semua pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi atau 7 Sya'ban 1424 Hijriah. Sekitar pukul 3 WIB, umat muslim khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulama, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani di Cidahu, Jadasari, Pandeglang, Banten, dalam usia 78 tahun. Untuk Kiai Haji Dimyati Banten, Al-Fatihah. Itulah kisah dari Kiai Haji Dimyati Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.